Tuh dia mimi aja bagus. Mimi. Ya. Nah kalau tak lagi sendiri malahan hampir kayak 90%-nya lirik dan melodi tuh gue sendiri. Oke guys ya, jadi balik lagi sama kita 3 podcaster tampan dan kece setelah kemarin berbulan-bulan sudah digantikan oleh podcaster yang cantik-cantik ya guys. Betul. Jadi apa kabar nih lu pada nih? Baik Iya. nih? Baik lah, gue kira udah dipecat nih gara-gara ini 3 podcast sebelumnya. Kali aja kita kan ditonton. Balik lagi nih, diajak ya kan. Untung diajak lagi. Lumayan ada job lagi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya nggak guys? Tamu spesial kita ini seorang artis, si merdu dari STEM, antara seni dan sains. Karena dari gua hantu. Yes. Gak Kalau di gua hantu agak serem tuh. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berlama-lama lagi langsung aja deh kita sambut bintang tamu kita hari ini, Siti Adifa. Hai semuanya. Tuh dengar suaranya udah Hai. nyaring gitu kan suaranya. Baru hai doang. Iya, ya? baru hai doang aja udah begitu ya. Boleh dong kita kenalan dulu kali ini, mungkin ada yang belum kenal gitu kan sama Kak Siti. Iya, jadi nama aku Siti Adifa, tapi sebenarnya namanya Adifa Ramadhani kalau misalnya di Instagram, tapi kalau di Prasmol dikenalnya sebagai Siti. Wow. Apa nih perkenalannya? Tapi beneran ada nama Siti kan di akte. Benar. Nama Akte asli lahir sebenarnya ada Siti. Siti ya kan. Aku seorang mahasiswa Prasmol. Kesibukan saat ini apa? Iya, kuliah paling sibuk ya sekarang. Iya, paling sibuk kuliah sih. Kuliah, terus paling nyanyi. Kalau nyanyi bikin lagu lah, lagi workshop gitu. Gitu terus sibuk tuh kuliah bikin lagu. Lu sih Dit. Sibuk. Enggak Orang ngapa-ngapain masih gitu. sibuk. Iya. Kalau enggak sibuknya apa? nyusahin orang tua ya kan. Ih, beban. Bener. Kita jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Sir. Oke. Nih, kalau mungkin Martin sama Joy udah lumayan kenal kan. Kalian kan satu kelas ya kan. Iya. Cuma gue belum tahu lah Adifa gitu kan. Ya, siapa yang nggak kenal Adifa coba. Cuma gue Masa sih? iyalah, gue ikutin Spotify anjay. Kelas. Dong. Tapi kalau gue boleh tahu, lu kan ini ya, mungkin lebih terkenal sebagai kayak penyanyi, abis itu pengisi soundtrack gitu-gitu. Cuma yang gue heran kenapa lu milih MGT gitu deh. Makanan dan musik ada satu hal yang jauh gitu. Mungkin kalau Enggak, lo harus tahu sebenarnya lebih random lagi sebelum gue akhirnya ke FBT, gue malah mau ngambil arsitektur. Makin jauh ya. Jadi itu pun udah jauh banget dari si food business kan. Itu sebenarnya gara-gara ya emang bokap nyokap gue sih nyuruh gue arsitek gitu kan. Terus gue kayak gue tuh nggak bisa arsitek karena nggak bisa gambar. Terus gue kayak hitung-hitungan fisika gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu bagus kan. Terus waktu itu malah sebenarnya gue nggak rencana banget nih mau ke Prasmo. Tapi waktu itu gue ngelihat ada jurusan baru ya si food business ini. Ternyata sekarang Prasmo ada STEM kan baru, terus gue kayak jadi tertarik. Dan menurut gue kenapa gue milih foodnya itu tuh karena food businessnya sih sebenarnya. Kalau food tech-nya gue rada kesusahan sebenarnya. Cuman ya karena gue emang cita-cita pengen punya bisnis sendiri dan punya bisnis F&B lebih spesifiknya, karena gue juga dari kecil udah hobi kali ya masak, terus kayak emang gue suka banget sama makanan gitu lah, dan makanya itu gue pilih FBT. Tapi
lu merasa kayak cocok gak sih setelah lu menjalani berapa ini? Udah hampir 3 tahun lah ya, udah mau tahun Udah 3 terakhir tahun. juga. Udah mau lulus. Ya, merasa cocok gak atau merasa malah kesulitan gitu? Pastinya ada ya kesulitannya, cuman malah gue semakin lama belajar FBT tuh semakin nyadar kayak oh ternyata gue cocok gitu. Kayak di awal-awal emang susah banget kan, emang berat banget tuh pelajaran IPA-nya, tapi makin kesini makin ya udah kebiasaan juga kali ya belajarnya ini lagi gitu kan, makanan lagi, terus kimia lagi, biologi lagi gitu, jadi udah nerima aja sih dan ternyata suka-suka aja gitu. Oh, lihat butuh 3 tahun loh buat tahu cocok gitu sama jurusan gitu, buat nyaman di jurusan. Emang kalau nyari yang cocok dan nyaman emang susah ya kan? Ini dia pakar jomblo kita nih keluar mulai. Jangan baper. Emang butuh proses yang gitu. Butuh proses. Nah, jadi curhat ya. Nah, anyways, tadi mungkin udah dijelasin gitu atau udah diceritain gimana masuk FBT karena ya akhirnya tertarik lah sama FBT. Cuma sekarang balik lagi ke musiknya deh. Mungkin sekarang kan jadinya musik kayak sebenarnya lu lebih utama mana sih, kayak ke FBT nantinya karirnya kira-kira atau lebih ke musiknya? berat nih pertanyaannya. Gue untuk sekarang sih gue lebih melihat potensi diri gue sendiri juga adanya di musik ya. Jadi mungkin gue bakal lebih fokus ke situ dulu dibandingkan ke FBT. Tapi mungkin kedepannya karena itu sih, karena emang gue cita-cita pengen punya bisnis F&B sendiri, jadi mungkin gue kedepannya nih setelah misalnya amin deh karir gue baik gitu, habis itu bisa ada side project lah, misalnya kayak yaitu bisnis F&B ini gitu. Tadi kan udah ngomongin karir tuh berat banget, gila. Iya, udah mulai serius ya ngomongin karir tuh tentang masa depan gitu kan. Gue mau tahu deh kalau dulu itu gimana ceritanya lu mungkin bisa masuk berkarir di dunia tarik suara gitu. Mungkin kan orang lain kayak Martin gitu kan kalau nyanyi hobi-hobi doang gitu, nggak rilis lah gitu. Itu boleh diceritain nggak awalnya gimana gitu? Ini Joey juga sebenarnya ini sih musisi ya nggak Jo? Musisi. Saya musisi kamar mandi kebetulan. Semua orang musisi kamar mandi gitu. Sebenarnya sama sih, gue juga ya awal-awal karena suka nyanyi aja, hobi nyanyi, dan emang dari kecil gue dan keluarga gue ini banget keluarga musik banget deh. Dan pas masih kecil gue ikut les nyanyi yang kayak gitu-gitu, les musik, sampai akhirnya sebenarnya baru-baru sekarang juga sih gue mulai kayak ngepost nyanyi cover gitu di Instagram, di YouTube, di di social media lainnya gitu. Terus sebenarnya dari situ malah gue dilirik kali ya sama MD Music gitu, dan langsung diajak untuk bikin project yang film pertama, yang film Habibie Ainun 3 itu. Sebenarnya asal mula masuk ke dunia musiknya rada coincidence juga sih, karena emang MD lagi nyari penyanyi baru dan filmnya juga rilisnya at the same time. Terus ya begitu deh, pokoknya bener-bener kayak semuanya di waktu yang bersamaan, dan jadi itu lumayan once in a lifetime opportunity banget. Wih, keren banget ya. Ya, tapi gue mau nanya deh, kalau kan tadi lu bilang ada keluarga lu musik banget, itu apakah keluarga lu juga ada yang basicnya atau kayak kerja juga di dunia musik sehingga lu juga bisa ikutan tertarik terjun ke dunia tarik suara gitu, atau emang cuma sekedar mungkin hobi atau suka doang aja gitu? Iya, jadi emang kalau bapak gue sih kerja ya, maksudnya kerja di industri musik udah dari dulu, dan mungkin karena itu juga itu yang gue kenal gitu dari kecil, dunia musik itu yang udah gue kenal dari kecil, sehingga gue untuk memulai karir atau hobi pun kayak nyaman-nyaman aja dan sesuatu yang udah familiar juga. Jadi menurut gue lebih mudah ya buat gue nya untuk melanjutkannya gitu. Oh,
Jadi emang dari keluarganya nih ya, maksudnya bapak udah kerja di industri musik sebelumnya dan emang lingkungannya musik banget lah gitu. Iya. Iya, gitu tuh. Jadi sekedar jadi penyanyi kamar mandi nggak bisa, Tin. Oh, emang harus ada niat gitu, nggak bisa. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Siti Adifa ini lagunya yang salah satu yang paling terkenal itu adalah yang di film Habibie Ainun 3, judulnya Denganmu. Yang belum dengerin sekarang ya di Spotify. Yes, benar. Available on Spotify and YouTube ya guys. Iya. Kalian promosi. Gimana sih perasaan lu, Sid, ketika diberi kehormatan buat menyanyikan soundtrack itu? Apa ya, waktu itu nervous banget sih, karena ya emang project pertama juga, jadi nervousnya ada, terus takut juga, tapi excited lah pastinya ya, karena kayak gue udah mimpi-mimpi juga nih masuk ke industri musik. Gue juga emang dari kecil pengen jadi penyanyi gitu kan. Akhirnya dapet. Oh, I see. Berarti lagunya itu apakah lu juga yang bikin kayak liriknya gitu, atau ya emang project bareng aja gitu sama yang lain juga, tim yang lain? Iya sih, kalau yang Denganmu sebenarnya lebih project bareng-bareng. Jadi lagunya tuh rada udah jadi dikasih ke gue gitu. Jadi gue udah terima jadi, cuman gue tambah-tambahin kayak ya nadanya lah, atau yang sesuai sama lu gitu lah ya. Iya, yang biar lebih sesuai aja nadanya sama melodinya gitu sama gue. Kalau yang lagu baru sih, yang satu lagi, yang Boleh, apa? boleh. Kisah untuk Gary ya? Iya. Itu mah filmnya, itu filmnya. Judulnya, aduh, gue lupa. Banget. Gue dengerin juga. Apa itu? Itu bikin sendiri juga? Apa gimana? Nah, kalau Tak Lagi Sendiri malahan hampir kayak 90%-nya lirik dan melodi itu gue sendiri. Wih, bener oke. kali. Iya dong. Keren dong. Kita bikin musik buat pensi aja mikir lama, 15 menit, berapa menit. Bener. Itu gimana tuh? Kan berarti semua oh gila. Itu berapa lama tuh Div kayak ngerjain Buat begitu. ngerjain projectnya? Berapa ya? 2 bulanan kalau nggak salah. Pokoknya dari September terus November selesai. Terus rilisnya baru Maret. Panjang juga ya. Panjang ya prosesnya ya. Lama. Gak gampang ya guys. Ternyata bikin lagu ya emang gak gampang sih. Kalau boleh tahu, yang menjadi inspirasi dan yang mendukung lu selama ini dalam karir sebagai penyanyi, yang perannya paling besar itu siapa? Keluarga gue sih pastinya. Semuanya berarti Bener-bener whole semuanya. family. Karena gimana ya, keluarga gue tuh emang gak tau ya, supportive banget. Misalnya kayak acara-acara yang gak terlalu penting gitu, misalnya kayak pentas di sekolah gitu aja tuh mereka bener-bener mau gitu loh untuk dateng, untuk nonton dari awal sampai akhir gitu. Jadi emang dari dulu tuh mereka supportive banget. I see. Ya emang gitulah ya, kalau udah satu family into music ya udah begitu dah. Iya. Tadi udah cerita banyak tentang musik lah ya. Cuma kita balik lagi lah ke FBT gitu. Kalau udah masalah musik, kayaknya udah banyak yang tahu lah ya Adifa dengan musik ya. Siapa sih yang gak tahu Adifa? Kita yang mungkin lebih menarik tuh FBT-nya gitu. Tadi di awal sempat di-mention kalau semester awal tuh agak susah gitu kan. Tapi kan di semester awal juga atau kemarin-kemarin itu sibuk nyanyi juga gitu. Itu gimana sih cara menyeimbangkannya gitu? Kan sibuk nyanyi, mana kuliah juga susah-susah gitu. Nah, jadi emang gue masuk ke dunia musik dan masuk ke dunia perkuliahan tuh rada barengan. Makanya bener-bener waktu itu tuh stres banget deh gue karena baru kayak bener-bener masuk ke dua dunia berbeda di waktu yang bersamaan gitu. Dan itu sebenarnya momen yang dimana gue sangat butuh banget nih support dari keluarga, dari teman-teman. Dan untungnya sih gue ketemu sama orang-orang yang baik-baik banget ya di FBT. Gitu. Dibilang baik. Tuh, dibilang baik, Alah. Lumayan. Diam. dibilang Apa aja dia. Lumayan lah ya.
Gak fokus abang. lumayan bisa dibilang baik lah ya kita ya. Walaupun gak baik amat gitu kan. Iya, jadi kalau gue sih waktu itu udah strict dulu ya, gue udah bilang ke label kayak pokoknya sekolah dulu nih, sekolah pokoknya harus di awal dulu, education comes first lah gitu. Jadi segala hal yang urusannya sama musik kalau bisa di setelah sekolah, misalnya setelah jadwal kuliah atau apa gitu. Jadi sering banget tuh, nggak tahu sih kalau Martin sama Jo dulu nyadar kayak gue tuh bisa dari kampus terus langsung pergi kemana gitu jauh banget untuk recording atau misalnya harus ya urusan musik gitu. Nyadar. Capek banget sih itu di awal-awal ya. Biasanya abis Kenapa? Siti keluar kelas nih ya, aku masih lihat nih muka ini, muka itu, muka Siti tuh udah nggak ada guys. Udah. Tau-tau udah nggak hilang aja, nggak tahu kemana deh. Iya, udah hilang nggak tahu kemana. Gak ada, kemana? Taunya tiba-tiba udah di TV gitu. Kalau Emang lu yang hilang tiba-tiba, tiba-tiba ingat tuh. kalau saya hilang nggak tahu nih. Wah. Di kosan. Kayak sekarang banyak juga kan umuran kita nggak cuma kuliah, jadi YouTuber bahkan. Wow. Iya. Intinya dunia kuliah sama dunia SMA itu beda ya teman-teman. Dunia kuliah Nah. itu harus apa ya? Kita intinya waktu kita buat menggali siapa sih diri kita yang sebenarnya. Iya. Benar. Lu 3 tahun kuliah udah ketemu belum? Belum. Saya belum. Orang-orang kayak gue sama Joy ini yang belum nemu dari 3 tahun. Iya, tiba-tiba Emang. gua sama Martin belum. Masih bingung Oke. ya jati diri gue Iya. siapa? Siapa saya? Nah ini ngomong-ngomong tadi udah seimbang gitu ya, akademis sama non akademis. Nih gue tertarik banget. Kira-kira nih yang lu pelajarin di FBT atau di STEM Prasmul deh, ya mungkin FBT terlalu makanan gitu. Di STEM Prasmul sih yang kira-kira kepake di dunia musik, mungkin apanya gitu yang nggak kita tahu gitu. Ada sih, dan ini juga gue sebenarnya kayak baru-baru nyadar aja gitu. Kalau di FBT itu kita sangat diminta untuk berinovasi, ya nggak? Ya kan, Benar, dikit-dikit pasti benar. ngomongin inovasi, produk inovasi apalah itu, diulang-ulang terus. Dan menurut gue itu apa ya, ada samanya dengan kalau di seni, karena maksudnya kayak sekarang nih seni, lagu, gini-gini tuh udah banyak banget yang mirip-mirip gitu kan. Dan menurut gue yang diajarin untuk berinovasi ini masuk ke dunia musik sebagai ya bagaimana lo bisa memberi produk baru gitu, lagu baru atau misalnya ya musik baru yang nggak terlalu sama dengan yang lain lah, dan ada unique selling point-nya lah gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari, yang bisa gue ambil dari FBT, karena emang bikin lagu, bikin musik, bikin seni itu tuh butuh banget kreativitas, dan itu sebenarnya sama aja di FBT juga kita butuh banget tuh kreativitas untuk menyajikan produk inovasi baru gitu. Jadi yang mau jadi kreatif masuk FBT ya. Iya. Ini dia, Bang, ini dia. ini dia konten memang. Konten benar-benar. Oke, kalau gitu kita masuk ke ini aja kali ya. Karena kita udah nggak tahu mau nanya apa ya. Iya, karena kita Udah udah aja, habis satu Bro. pertanyaan, Iya. berarti waktunya kita seru-seruan. Wow. Waktunya kita bermain game. Yeay, game time. Gamesnya, Adifa ngajarin podcaster pemanasan sebelum dia nyanyi. Wih, Hayo lo. nah lo. Tapi ada ya, Game game kali ini cukup jebelin ya. bukan nyebelin. Ini membuat orang masuk rumah sakit kebetulan ya. Iya. Sian editor Dokter kita sih sebenarnya. Dokter THT laku abis ini ya teman-teman. Gimana tuh? Coba saya sebelum manggung itu pasti ada pemanasan nggak? Sebelum Ritual Ada. apa enggak? Iya, Ritual ada apa ritual. nih? Ada dong. Pokoknya pertama siapin air deh, itu udah paling penting banget. Udah ada nih. Airnya Ada, hangat, air ada. hangat, dingin apa air galon? Buset, Berapa biasa sih? aja. Air biasa, Apa air disebutin? biasa. Air biasa.
Nah, habis itu Oke. nih udah ada air nih. Ada air nih, kita udah ambil air nih. Bawa Nah, kayak minum dulu deh. Ini udah ngomong panjang Minum lebar dulu, kan. boleh. Udah minum ya. Udah Biar buka. nggak seret. Dan nih udah minum. Ya, udah minum. Oke. Nah, ini sebenarnya paling simple banget dan sebenarnya bisa dilakuin di mana aja. Kayak gini. Mi. Bisa nggak? Wah. Aduh, gua nggak bisa ngomong. Wow. Wow. Tuh dia mimi aja bagus. Mi. Ya. Ayo Jo, tunjukkan Jo. Ya, kasih tahu lah. Enggak. Penyanyi kamar mandi kita tuh, Marte. Jangan dong. Bareng gak sih? Malu. Jadi minimal nih orang-orang yang denger tuh sakit kupingnya tuh barengan gitu, enggak satu-satu. Gak Tiga bener kali. kali. Bener. 3 kali. Jadi durasinya Ya. nggak lama. Mi. Bareng ya. Ya udah, kalau gitu Boleh. kita bareng ya. 1 2 3. Mimi. Benar-benar. Waduh. Woi, kenapa gue sedih? Tiba-tiba pengen disconnect gue. Coba sekali lagi sih. Kayaknya nggak ada yang Oke. nangkep nadanya. Tuh 2, 3. Mi. Tuh. Ini cuma do re mi loh. Bisa bagus gitu. Mi. Tuh Nah, gitu itu guys. Iya, udah. Aduh, gua udah. Udah diwakilin Lo Joy ya. curang. Udah, gitu. Curang. Udah, anggap aja udah diwakilin Joy ya. Jadi Gak boleh gitu. Gak bisa, harus barengan. Lu Iya, gak aci masa- juga lu jadi podcaster lu. Tahu lo, masing-masing Belum, podcaster belum. harus coba. Belum nadanya naik. Tuh. Benar-benar. Lanjut, lu mending yang ini sekarang barengan atau ke depan nanti lu sendiri? Kemana lu? aduh. Pilih. Yaudah kita bareng gak sih? Bareng lah ya. Nah, bareng ya. Aduh, ini udah kayak lesnya anjing. Lama. Iya, Ayo, iya. 1 2 3. Mi. Gak Jangan tahu mana ya? Woi, Gak abis kuat ini sendiri. Abis ini Adit sendiri. Gak kuat nang ketawa anjir. Gak, bodoh amat. Abis ini, lu lip sync lu ya tadi lu ya, bener-bener. Gak ada yang bisa lihat lu lip sync, bener-bener. Gak lip sync kok gue itu. Suaranya kecil. Gak ada Boleh, suaranya, gak ada. Gak ada. Yaudah, next. Apa nih di yang kedua? Nah, Yang kedua, yang kedua ini lebih lucu lagi mas. Cuma gini aja. Waduh. Gampang kan? Simpel banget. Berapa kali, Div? Apa kan? Sebanyak mungkin aja. Buset. Sebanyak mungkin. Capek. udah kayak siren ambulan gue liat ya. Takutnya sama bapak gue datang ke sini gitu di kamar gue. Dia ngapain gue nih? Ambulan mana nih? Enak gue kesambar Ambulan apaan masuk nih kamar. tiba-tiba. Masuk rumah nih. Ayo kita cobain beneran. Siapa tahu abis ini suara lu bagus kayak Siti. Bener. Siapa tahu. Gak salah, bener-bener. Ayo. Gitu ya. Iya. Yaudah kita janjian dulu berapa kali. Biar 3 kali kita- deh, 3 kali. 3 kali ya, 3 kali. Tiga kali ya. 1 2 3. Kenapa sih selalu gue yang mulai duluan? Bener-bener. Enggak, gue itu suara ya Martin. Lama-lama dikira Udah cuma gue telat, gue masuk yang kedua. Iya. Ya udah lah ya, Ya, daripada dikira benar-benar. gila gitu kan. Udah. akan menjadi Iya, sesuatu yang lucu kita praktekkan. boleh. Siswa ini. Iya, gitu ya guys. Opening Siso mulai sekarang begitu ya. Halo semuanya. Apa sih hal yang lu banggain sebagai seorang musisi tapi di saat yang bersamaan lu tuh sedang menempuh pendidikan perkuliahan gitu, khususnya di STEM ini yang hubungannya tuh jauh banget sebenarnya sama dunia seni ataupun dunia tarik suara gitu. Apa ya, gue bangga dengan ini sih, dengan bagaimana gue bisa melakukan kedua hal yang saling berbeda ini tapi di waktu yang bersamaan. Dan ya gue bangga melihat apa ya, gue bangga dengan
karya-karya gue, dan gue bangga dengan hasil perkuliahan gue juga. Dan yang maksudnya kayak gue nggak sabar nih ngelihat nanti gue lulus kayak gimana, terus kedepannya kalau urusan STEM-nya gue kayak gimana, apakah gue bakal kerja di bidang food business atau food technology kah, atau gue malah lebih akan kedepannya ke seni, atau misalnya gue bisa dua-duanya. Kayak gue excited for the future aja sih. Oke. Jadi emang seru banget sih ya, ini kayak dua dunia yang berbeda. Kalau ibaratnya di dunia yang A gini, kayak lu mungkin kedepannya ada masalah yang terjadi atau gimana pun, tuh backup plan-nya tuh bener-bener ada gitu, backup plan-nya. Bener-bener. Apa yang bener-bener kayak jauh banget gitu. Jadi sangat luas gitu ya, enak banget sih, kayak peluang lu ke depannya tuh luas banget sih. Keren. Amin. Ini definisi hidup banyak pilihan memang ya kan. Pilihannya Harus bagus. dong. Di saat kita pilihannya tidak jelas apa. Iya, tidak jelas apa dan terbatas. Tidak tahu mau pilih yang mana. Oke. Nextnya ini sih, mungkin dari Adifa ada nggak sih pesan buat STEMian nih yang lagi kuliah ya kali lagi nggak kuliah. Untuk mereka mungkin mengembangkan kemampuan non akademik mereka. Mungkin kayak Adifa kan bisa nih ngembangin bakat nyanyinya. Mungkin STEMian yang lain punya bakat-bakat yang lainnya gitu. Kayak Martin, mungkin bakat lo apa? Ya apapun bakat. Makasih Ngap. Kali aja mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Pesan gue paling ini sih, jangan takut untuk mencoba. Asik. Tapi bener loh, jangan takut untuk mencoba, karena lo nggak bakal tahu nih kedepannya lo bakal kayak gimana kan. Nanti gue prinsipnya adalah ya gue nggak mau hidup dengan regrets lah. Kalau bisa, gue udah pernah mencoba segala hal yang gue ingin coba, dan gue udah overcome segala ketakutan gue dan nervousnya gue. Jadi pesan gue itu paling ya jangan takut mencoba, dan jangan pokoknya ya just be confident lah dengan diri lo sendiri, just be yourself, basic lah ya. Lebih baik menyesal karena sudah melakukan daripada menyesal karena tidak melakukan ya. Yes, benar. Kena banget tuh. Kayaknya gue lagi butuh saran itu ya nggak? Nah, kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini ya guys, bersama Kak Siti Adifa Ramadhani. Widih, nama lengkap. Nonton terus podcast Siso, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa follow @sisodoprasmul. Dan kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify-nya Siso. Kalian tinggal cari Siso Prastia Mulya. Nah, itu udah ada deh di situ, ntar keluar. Dan juga Apple Podcast. Nah, mungkin untuk penutupnya kita pengen say thank you nih buat Adifa yang udah nyempetin waktunya. Thank you udah diundang loh. Gila, masuk Siso akhirnya. Wow. Ditunggu ya ternyata ya. Sama Siti ya. Wow. Kirain tidak ada yang tunggu. Iya. Seperti jodoh. Bawa jodoh gue liat mulai trigger ya dia. Udah aku apa tuh? Udah. Makin tidak jelas. Oke, makin tidak jelas, maka kita sudahi saja podcast kita kali ini. Kita trio kece, Sio pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah guys. Kayaknya nggak tahu sih ada podcast selanjutnya atau enggak. Cuma ya dadah. Oke, Bye.